yang akan sampaikan, kita langsung ke bantuan toko dan fungsinya, Pak. Jadi kita menuntut OPD Rokan Hulu dan Dewan Kabupaten Rokan Hulu. Yang pertama itu ada poin yang pertama itu mendesak Pemkab Rohul untuk memaksimalkan peran aktif dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang kita ketahui banyak kejanggalan, Bang. Kita nggak langsung menuju ke dinasnya, tapi kita sama-sama mengerti, Bang. Baik dari cara kesehatannya, sosialnya, dan beberapa menyangkut tentang penanganan COVID, Bang, seperti kepolisian dan TNI, Bang. Yang kedua, mendesak Pemkab Rohul untuk mempublikasikan secara transparan laporan anggaran pandemi COVID-19, baik yang telah dianggarkan dan digunakan, adapun yang belum digunakan. Jadi kemana anggaran itu, Bang, gitu, Bang? Karena masih banyak juga anggaran itu tidak tepat sasaran. Banyak juga anggaran itu entah kemana-kemana penyelewengannya, Bang. Seperti reses Dewan sendiri, kenapa nggak dari reses itu sendiri yang dipotong untuk penanganan COVID, Bang? Kita ketahui reses itu dibatasi. Tapi kenapa berbondong-bondong Dewan ini pergi reses itu, Bang? Pergi terus studi itu, Bang. Jadi yang ketiga ini mendesak Pemkab Rohul untuk memberikan pernyataan terkait bangunan milik pemerintah yang terbengkalai dan mangkrak. Kita tahu beberapa OPD itu bangunannya tidak ada penyelesaiannya, Bang. Hanya mandek di tahap penyidikan, sudah sampai ke Kejari, Bang. Jadi kita masih menunggu itu, Bang. Bagaimana tindak lanjutnya? Yang keempat, mendesak Pemkab Rohul dan pihak terkait untuk membasmi mafia migas, warung remang-remang dan perjudian di Rokan Hulu, Bang. Beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwanya ada mafia minyak, Bang. Nah, kenapa itu diberikan sanksi administrasi, sementara dengan dia tidak mengurus izin mendirikan usaha, itu sudah termasuk dalam delik, Bang, delik pidana. Tetapi kenapa mereka hanya diletakkan terhadap kasus administrasi saja, Bang? Memang kita tahu di RKUHP yang baru sekarang ini, semua perusahaan apabila ketahuan setelah mendirikan bangunan selama beberapa lamanya dan ketahuan, memang bisa disanksikan sebagai sanksi administrasi, Bang. Tetapi kita nggak membutuhkan itu, Bang. Copot itu usaha dan tangkap itu mafia-mafia, ya, Bang. Jadi yang kelima, mendesak Pemkab Rohul untuk segera memberikan perhatian khusus kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19, Bang. Kita tahu banyak pengurangan jasa pekerja di perusahaan, baik perusahaan besar ataupun kecil. Yang ke-6, mendesak Pemkab Rohul dan pihak terkait untuk tindak tegas pelaku kolusi, nepotisme yang terjadi di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, Bang. Jadi sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita tidak menutup mata, kita tahu OPD ini tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, Bang. Karena yang kita ketahui itu hanya kedekatan emosional sebagai bupati dan kedekatannya sebagai pendukung, Bang. Kita tahu sebagai pendukung pemenangannya ataupun pendukungnya segala macam, itu yang ditarik untuk mengisi tempat-tempat yang difungsikan, Bang. Kita tahu itu tidak berkompeten sebenarnya, tetapi karena kedekatan itulah mereka dipakai, Bang. Jadi kita harap itu diselidiki dan diuji fit propertiesnya, Bang. Diuji kelayakan dan kepatutannya. Jadi yang ketujuh, mendesak Pemkab Rohul untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang bermasalah dan tidak tertib administrasi. Jadi sudah kita ketahui bersama juga, perusahaan-perusahaan ini kuncinya ada di Wakil Bupati, Bang. Tetapi sampai mana sih jalannya? Apakah itu mandat? Apakah itu tidak bisa ditembus? Apakah di situ sudah ada kong kali kong? Jadi kita mau transparan itu, Bang. Yang kedelapan, mendesak Pemkab Rohul untuk segera memanggil perusahaan yang tidak menyalurkan CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi setiap CSR itu kan memang ada poin per poinnya yang sudah membuat kebijakan sendiri, Bang. Tetapi apa? Kebijakan itu tidak dijalankan, bahkan juga tidak dimasukkan dalam penyelenggaraan perusahaan itu sendiri, Bang. Contoh kecilnya dalam lingkungan sekitar perusahaannya, Bang. Yang ke-9, mendesak Pemkab Rohul untuk memperbaiki dan merawat fasilitas di objek wisata yang terbengkalai akibat pandemi COVID-19. Yang ke-10, mendesak Pemkab Rohul untuk memberikan perhatian kepada mahasiswa berprestasi dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Lagi-lagi, Bang, sini kita menagih janji Bupati dari beberapa tahun yang lalu setelah beliau orasi di dalam aula kampus UPB, Bang, yang beliau menjanjikan beasiswa akan kita salurkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi. Tetapi apa nyatanya, Bang? Bupati kita hanya berjanji, Bang.
Yang ke-11 ini yang terakhir Bang. Copot pejabat eselon yang tidak berkompeten dan mendesak Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu untuk mengisi jabatan eselon di lingkungan Pemkab Rohul tersebut sesuai dengan kapasitas dan keahliannya Bang. Balik lagi ke poin sebelumnya Bang yang saya sampaikan tadi, tolong diuji kelayakan dan kepatutan Abang, apakah memang pantas diposisikan di jabatan dia sekarang Bang. Karena kita ketahui juga yang saya sampaikan tadi, banyak pengisi jabatan itu tidak sesuai dengan kapasitas Bang. Itu tadi saya bilang, karena hanya kedekatan emosional atau karena hanya kedekatan dukungan setelah bupati terpilih, makanya dia dipilih dan ditarik untuk mengisi jabatan itu Bang. Itu aja yang bisa kami sampaikan Bang. Mohon jawab dengan konkret dan kedepannya bisa direalisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan yang saya hormati, yang pertama saya mohon maaf karena posisi pada hari ini sudah terjadwal agenda paripurna melaksanakan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Rokan Hulu. Tentu banyak tamu-tamu kita, tokoh-tokoh pendiri Rokan Hulu juga hadir, bukan tidak ingin membuka ruang untuk itu. Namun seandainya memang ada forum diskusi yang diinginkan kawan-kawan, tentu bersurat dan kita agendakan untuk melakukan diskusi. Ada beberapa tuntutan, saya tidak hafal tadi yang disampaikan, tapi di antara tuntutan itu sudah beberapa dilakukan koordinasi dan konsolidasi bersama kepala daerah dan bersama OPD, kawan-kawan di komisi juga sudah bekerja, termasuk tadi persoalan-persoalan CSR dan seperti yang disampaikan oleh juru bicara tadi, ini sesungguhnya sudah kita laksanakan. Tetapi tentu ini semua berproses, termasuk untuk beasiswa mahasiswa. Nah ini hari ini juga kawan-kawan di DPRD sedang melakukan pembahasan RPJMD. Setelah itu nanti disahkan tentu ruang-ruang untuk mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi. Ini kita akan atur di dalam Perda RPJMD. Insya Allah minggu depan akan disampaikan oleh pemerintah. Sebagai dasar bagi kepala daerah terpilih bekerja terhadap perencanaan-perencanaan yang mereka laksanakan. Dan kami mohon beri ruang bagi DPRD juga dan kemudian pemerintah untuk bisa menjawab dengan kerja-kerjanya, dengan apa yang kawan-kawan sampaikan tadi. Tentu ini akan kami sampaikan juga kepada pemerintah. Sekali yang ke-22 ini saya ucapkan terima kasih atensi dari kawan-kawan, bukan tidak menghargai tapi kondisi yang memang belum memungkinkan kita untuk berkumpul begitu banyak. Tapi nanti setelah ini semua berlalu dan kawan-kawan jika ingin berdiskusi silakan bersurat, kawan-kawan HMI ataupun kawan-kawan BNPB, kami membuka diri untuk bisa berdiskusi terhadap hal ini. Jadi mungkin itu nanti tuntutannya kami serahkan ke kami sehingga kami bisa sampaikan kepada pemerintah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, respect kepada kawan-kawan sekalian, dan terus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.